Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are fine. Alright. Today we are going to learn about simple present tense. Jadi sebelum kita belajar tentang simple present tense, saya mau tanya dulu nih. Apa sih tenses itu? Tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu. Tenses membuat pernyataan jelas kapan terjadinya, bisa sekarang atau present, bisa masa lampau atau past, dan yang akan datang atau future. So there are two patterns of simple present. The first is verbal, the second is nominal. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan belajar yang verbal. Untuk yang nominal, kita akan bahas pertemuan selanjutnya ya. Are you ready guys? Simple present tense. There are many functions of simple present tense. The first is regular habits or daily routine. Jadi yang pertama fungsinya sebagai kebiasaan umum atau rutinitas sehari-hari. Kita bisa menggunakannya untuk menyatakan habit, hobi, atau kejadian yang sering berlangsung sehari-hari. Rumusnya, subject plus verb 1. Contohnya, I play soccer. The school opens every morning at 7 a.m. She swims twice a week. I jadi subjek, play menjadi verb 1. The school menjadi subjek, open sebagai verb 1. She sebagai subjek, swim sebagai verb 1. Jadi kita juga bisa menggunakan simple present untuk menyatakan aktivitas kita seperti mandi, makan, pergi ke sekolah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan rutinitas sehari-hari. Fungsi kedua yaitu sebagai fake or generalization. Jadi untuk menunjukkan fakta atau kebenaran umum. Rumusnya tetap sama, subjek plus verb 1. Contohnya, cat likes milk. The sun rises from the east. Ini sebagai kebenaran umum dan ini sebagai fakta. Matahari terbit dari timur. Betul apa salah kalau itu fakta ya? Kemudian yang ketiga, schedule events in the near future. Kejadian yang terjadwal yang akan terjadi dalam waktu dekat. Contohnya, she leaves tonight at 7 p.m. The party start at 8 p.m. The plane board at 9 a.m. Jadi kejadian ini akan terjadi dalam waktu dekat. Contohnya bisa nanti malam, nanti siang, pagi ini, nanti sore. Jadi untuk simple present tense kita menggunakannya untuk yang pertama kegiatan sehari-hari, rutinitas, yang kedua sebagai fakta atau kebenaran umum, dan yang ketiga sebagai kejadian yang akan terjadi dalam waktu dekat. Kemudian adverb yang sering kita gunakan dalam simple present. Yang pertama ada always, often, usually, sometimes, rarely, never, every day. Contoh ya, I always come to school by bus. He usually gets to school at 6:30 a.m. He never comes late for class. How about you guys? Gak pernah telat juga ya. Dan yang terakhir, we study every day. Jadi ini adalah adverb yang sering kita gunakan dalam simple present tense. Rarely artinya jarang, often selalu, never tidak pernah. Sekarang grammar rules-nya. Yang pertama, to inform the simple present, we add s to the infinitive of the verb in the second person singular, he, she, it. Jadi kita hanya menambahkan s pada verb untuk yang kata ganti sebagai orang ketiga. Contohnya, I live, ketika kita ubah menjadi she, maka verbnya hanya kita tambah s, jadi she lives. You sing, kalau kita ubah jadi he, verbnya tambah s, he sings. Yang kedua, when the verb ends in o, sh, double s, ch, x,
we add es. Contohnya go berakhiran o jadi she goes. Kiss menjadi kisses. Watch menjadi watches. Wash menjadi washes. Fix menjadi fixes. Perubahan ini hanya berlaku ketika dia third person singular, she, he, it. Tapi kalau I, you, they, we, dia tidak ada perubahan. Kemudian a consonant followed by y, the way changes into ie and we add s. Jadi ketika ada konsonan yang diikuti huruf y, maka y-nya kita ubah menjadi ie dan kita tambah s. Contohnya study menjadi studies, carry menjadi carries. Dan yang C, ketika vowel, a vowel followed by y, we just add s. Ketika ada vowel atau vokal dan diikuti y, maka kita hanya menambah s saja. Contohnya play menjadi plays. You pay, kalau kita ganti subjeknya she, maka verbnya tambah s saja, she buys. Jadi aturannya seperti itu, ada yang tambah s atau es, ada yang j-nya diganti ie, kemudian kita tambah s. Kemudian untuk yang negatif, rumusnya subjek plus do atau does plus not plus verb 1. Do hanya untuk subjek I, you, they, we, does untuk subjek she, he, it. Contohnya, we do not go to school every day. She does not go to school every Sunday. Perlu kita ingat bahwa untuk verbnya kita tidak perlu menambah s, es, atau ies pada negatif atau interrogatif karena sudah ada do atau does-nya. Kemudian untuk kata tanya kita ubah do atau does di depan plus subjek plus verb 1. Contohnya, do they go to school every day? Kita pakai do karena subjeknya they. Does she go to school every Sunday? Nah, kalau does she goes to school every Sunday itu baru salah karena kita tidak perlu menambahkan es pada verbnya. Kemudian dari penjelasan saya tersebut, apakah sudah jelas dan kalian sudah memahami dengan baik? Alhamdulillah. Kalau begitu silakan lanjut ke exercise. Di sini kalian tinggal mengisi titik-titik ini dengan verb yang sudah saya sediakan di sini. Contohnya yang pertama, he bla 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 me chocolate for a Valentine. Jawabannya adalah kalian bisa milih make, tetap make seperti ini atau tambah s. Jawabannya adalah tambah s ya, makes. Kenapa? Karena subjeknya he. Jadi he makes me chocolate for a Valentine. Paham? Untuk nomor 2 sampai nomor 10 silakan dikerjakan sendiri. Ya. Oke guys, that's all for me. Thanks for your nice attention. If you have any question, just ask me. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.